Luar biasa sekali racikan pupuk dahsyat ini. Jangankan pohon besar, pohon kecil pun bisa dipaksa untuk cepat berbuah dan nantinya bisa berbuah lebat teman-teman untuk segala jenis tanaman. Oke, pada video ini anak desa official akan berbagi 3 bahan sederhana yang nantinya bisa mempercepat untuk proses pembuahan dan juga melebatkan buah segala jenis tanaman teman-teman. Nah, jadi berkaitan dengan harga pupuk yang mahal dan semakin langka, pada video anak desa official akan berbagi video yang sangat bermanfaat sekali untuk teman-temanku semua, bagaimana proses membuat pupuk super dahsyat yang nantinya hanya dengan 3 bahan sederhana saja, tapi teman-teman sudah bisa mendapatkan pupuk yang luar biasa. Nah, jadi bahan-bahan ini mudah sekali kita dapatkan karena bahan-bahan ini dapat kita temukan di sekitar lingkungan kita, bahkan di dalam rumah kita, teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin tahu, silahkan simak video ini sampai akhir agar nantinya teman-teman tidak gagal paham. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar di setiap saya upload video, teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman. Oke, kita lanjut. Bahan apa saja yang akan kita gunakan dan bagaimana proses peracikannya? Silahkan teman-teman cukup simak video ini sampai akhir teman-teman. Oke sobatku semuanya, jadi jika 3 bahan sederhana ini mampu menjadi pupuk super dahsyat, bahkan 100 kali lebih kuat khasiatnya bila dibandingkan dengan pupuk NPK pabrik, kenapa kita harus membeli pupuk teman-teman? Nah, 3 bahan sederhana ini, bahan-bahannya yang sangat sederhana dan juga mudah kita temukan. Tentunya ini hanya dari bahan-bahan dapur. Ini bagian yang pertama ada garam kasar. Nah, ini seperti ini. Jadi jika tidak ada garam kasar, teman-teman bisa menggunakan garam yang halus ya. Tidak apa-apa, malah lebih bagus nanti. Nah, jadi bahan yang kedua ada micin atau miwon seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan yang jenis miwon seperti ini ataupun sasa ya. Itu bisa kita gunakan. Nah, jadi ini untuk micinnya tidak perlu saya beli karena ini kebetulan saya ambil di dapurnya ibu saya. Kita jadikan sebagai pupuk nanti. Nah, jadi untuk yang ketiga ada air cucian beras yang sudah kita fermentasi selama 3 hari. Nah, ini lanjut kita akan meraciknya menjadi pupuk super dahsyat nantinya tanpa kita harus membeli pupuk. Jadi teman-teman tidak usah risau berkaitan dengan harga pupuk yang makin mahal dan semakin langka. Pada anak desa official akan berbagi solusinya. Bagaimana kita proses mudah membuat pupuk super dahsyat ya, dari 3 bahan sederhana ini yang mampu mengalahkan khasiat daripada pupuk NPK pabrik. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman semua, jadi di sini kita sudah menyiapkan ember plastik seperti ini sebagai wadah nantinya untuk melakukan peracikan. Jadi untuk air cucian berasnya ini ukuran 1 liter ya. Nah, untuk 1 liter air cucian beras ini nantinya kita akan menggunakan seukuran 2 sendok daripada garam kasar dan juga nantinya micin ini teman-teman. Ini kita gunakan 2 sendok ya teman-teman. Jadi 2 sendok micin dan juga 2 sendok garam kasar untuk ukuran 1 liter air cucian beras. Oke, langsung saja kita masukkan untuk air cucian berasnya. Kita tuangkan dalam ember yang sudah kita siapkan seperti ini. Nah, ini untuk air cucian berasnya kita fermentasi selama 3 hari saja teman-teman. Ini langsung bisa kita racik untuk menjadikannya pupuk super dahsyat yang nantinya membuat teman-teman tidak perlu membeli pupuk. Oke, jadi kita akan lanjut untuk mengukur takaran garam kasar dan juga micin yang kita gunakan, yakni 2 sendok makan. Oke, ini untuk garamnya kita gunakan ukuran 2 sendok makan ya teman-teman. Ini garam kasar. Ini untuk garam teman-teman bisa beli dan juga kita bisa mencarinya di bahan-bahan dapur. Oke, jadi ini kita masukkan 2 sendok makan ukuran 1 liter untuk air cucian berasnya. Ini untuk garam kasarnya.
Dan nantinya kita akan samakan, dan juga micinnya untuk ukuran 2 sendok makan untuk ukuran 1 liter air cucian berasnya teman-teman. Nah, jika nantinya teman-teman membuat ukuran yang lebih besar untuk pupuknya, teman-teman bisa menggunakan lebih karena itu akan nantinya lebih bagus lagi teman-teman. Oke, ini kita ukur untuk micinnya. Ini ukuran 2 sendok makan seperti ini. Kita masukkan. Nah, seperti ini. Oke, cukup. Nah, ini untuk garam kasar dan juga micinnya sudah kita masukkan. Kita lanjut untuk melakukan pengocokan sepertinya, atau kita aduk-aduk saja supaya nanti garam dan juga micin ini bisa tercampur dengan merata dengan air cucian beras yang sudah kita masukkan seperti ini. Nah, jadi langkah selanjutnya setelah kita melakukan pengocokan seperti ini atau kita aduk sudah merata seperti ini, bagian selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol. Jadi menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya, ini lebih bagus kita fermentasi dulu, baru nantinya kita akan aplikasikan pada tanaman. Karena nanti akan berbeda hasilnya pupuk yang fermentasi dengan langsung kita aplikasikan pada tanaman. Menurut saya ini lebih bagus kita fermentasi dulu. Jadi tidak harus terlalu lama untuk fermentasi. Ini bisa kita fermentasi selama 3 hari ataupun 2 hari ya. Paling lama itu 3 hari. Ini langsung nantinya bisa kita aplikasikan pada tanaman. Adapun untuk cara pengaplikasiannya, teman-teman cukup siramkan di sekeliling pokok daripada tanaman teman-teman. Jadi cukup dengan kita siram-siram, tidak menggunakan untuk sistem semprot. Oke. Nah, setelah kita aduk seperti ini sudah merata, bagian selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol untuk melanjutkan fermentasi selama 3 hari. Barulah nanti kita akan aplikasikan pada tanaman kita teman-teman. Nah, untuk pupuk ini teman-teman bisa memupuk tanaman jenis apapun nantinya. Jadi bukan hanya tanaman durian, tanaman cabai ataupun tanaman alpukat, bahkan yang lainnya. Jadi teman-teman bisa melakukan pemupukan untuk tanaman jenis apapun. Nah, jadi setelah kita aduk seperti ini dan merata, langkah selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol. Ini sudah kita siapkan botol. Oke, kita masukkan. Oke, kita masukkan lagi ke dalam botol. Nah, jadi untuk fermentasi usahakan kita taruh di tempat yang teduh ya teman-teman. Bukan kita taruh di bawah sinar matahari seperti fermentasi untuk pupuk PSB. Jadi ini beda. Ini kita taruh di tempat yang teduh. Jangan kita simpan di tempat yang panas. Oke, ini kita masukkan kembali ke dalam botol. Kita fermentasi selama 3 hari. Barulah nanti akan kita aplikasikan pada tanaman. Nah, jadi untuk pengaplikasian sudah saya jelaskan tadi ya. Teman-teman cukup melakukan penyiraman pada sekeliling pokok tanaman teman-teman. Oke, ini sebelum kita fermentasi atau sebelum kita taruh, ini kita kocok dulu seperti ini agar nantinya benar-benar bisa merata dan bisa tercampur dengan bagus nantinya untuk garam kasar, micin dan juga air cucian berasnya, sehingga nanti mampu menjadi pupuk yang super nantinya. Oke, jadi segitu saja video hari ini, semoga bermanfaat. Ini akan kita fermentasi selama 3 hari, barulah nanti kita akan lanjut untuk melakukan pengaplikasiannya pada tanaman. Segitu saja video hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan juga yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk terus berbagi video-video menarik lainnya dari channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.